Amin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fi dini wa dunil akhirah wa minal muqarrabin ya kasirana wal ya hasanal fi alika imamil azawal ya mubdi ajila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih menerangkan bab zakat. Diterangkan kemarin bahwasanya zakat amwal atau zakat harta yang bisa dizakati itu ada berapa? Ada berapa kemarin? Sittatu'an wa'in, ada 6 macam. Yang kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah an-na'am, hewan ternak. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang wajib dizakati daripada hewan ternak yaitu onta, sapi, sama kambing. Lalu cak mana kalau semisal Ridwan punya 1000 ekor ayam, wajib tak zakat? Kalau menurut mazhab Syafi'i, yang namanya zakat itu apa? Bagian tertentu pada harta yang wajib dizakati yang tertentu pula, diberikan di waktu tertentu dan pada orang-orang tertentu. Jadi tidak segala harta itu baca dizakati. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i cuma 6 macam. Kalau dari peternakan yang bisa dizakati cuma onta, sapi dan kambing. Kalau dari pertanian seperti beras, jagung, gandum. Kalau biji-bijian apa? Kurma, anggur. Nah kalau semisal punya kebun terong 1 hektar, hasilnya sampai 1 nisab misalnya. Punya kebun timun, hasilnya sampai 1 nisab misalnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya hanya 6 macam itu tadi. Yang membolehkan siapa? Mazhab Imam Hanafi. Jadi merujuk kepada mazhab Imam Hanafi. Tetap wajib zakatnya, tinggal dikiaskan dengan apa? Misalkan dia selain daripada tanaman tadi, misalkan selain daripada misalkan kebun sawit, nah, ya dinisabkan sama seperti setara dengan nisab emas atau perak. Nah bedanya zakat dengan infak apa? Kalau infak apa infak? Sarful mal ilal hajat, mempergunakan harta sesuai dengan keperluan. Jadi kalau kita mempergunakan harta kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya jangan. Untuk duit belanja rumah, hukumnya apa? Wajib. Kalau kita menginfakkan harta untuk mengenang 3 tahun wafatnya ibunda, wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau kita berinfak untuk membantu apa? Kemaksiatan seperti nyumbang organ, hukumnya haram. Jadi infak itu tergantung situasi dan kondisinya, disebut infak. Kalau sedekah kalau sedekah ini tidak harus harta. Jadi kalau sedekah itu sifatnya umum, bisa perbuatan, bisa ucapan, bisa berupa harta. Senyum dengan saudara termasuk sedekah, sedekah, ya kan?
Kalau dia bisa berupa harta juga boleh, atau berupa perbuatan juga boleh. Bahkan ada hadis itu kan setiap pagi sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita berhak untuk disedekahkan. Berapa sendi dalam tubuh kita? 360 sendi. Jadi setiap sendinya itu disedekahkan dengan cara apa? Mungkin dengan cara mengucap tahmid, mengucap tahlil, dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, atau setidaknya dengan apa? Kata baginda Nabi Muhammad, yarka'uhuma rak'atain. Jadi mengerjakan sholat 2 rakaat di waktu duha. Itu namanya sedekah. Dan bisa juga sedekah itu dikatakan sebagai zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Makna sedekah di situ yang dimaksud adalah zakat. Jadi zakat itu hanya pada harta tertentu diberikan kepada golongan tertentu. Berapa jumlah golongan yang wajib dizakati? 8. Waktu tertentu, contohnya kalau zakat fitrah dibayar di waktu apa kalau zakat fitrah? Halo. Zakat fitrah bayarnya kapan? Sebelum Idul Fitri. Kalau zakat mal? Kalau zakat mal siapa mana? Kalau sudah sempurna haul atau nisabnya. Cuman kadang wong kita ni nak bayar zakat mal ngepasi Ramadan. Nah ini galak. Seharusnya sesuai dengan haul. Yang melanjutkan daripada zakat mal yang kedua yaitu wan naqdani. Apa itu naqd? Huma az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Karena zaman dahulu alat tukar menukar itu adalah koin emas atau perak. Nah, bila sudah mencapai 1 nisab dan dimiliki selama setahun, maka wajib untuk dizakat. Maknanya an-nau'a as-saniyah, bahwasanya macam yang kedua minal amwali, daripada harta-harta allati tajibu yang wajib fiha di dalamnya pada harta tersebut az-zakatu zakat, yaitu apa? Az-zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Wa inna ma tajibu zakatuhuma, adapun wajib zakatnya emas dan perak, bisyartin dengan syarat ayyum dia alaihima haulun kamil, yaitu apabila telah melewati haul yang sempurna, maksudnya sudah melewati setahun. Wahuma fil milkil muzaki, dan keduanya di dalam kepemilikan orang yang berzakat. Illam yakuna ma'dinan aurikasan, selama emas dan perak itu bukan ma'din. Ma'din itu berarti apa? Tambang emas. Kalau tambang emas, kita punya tambang emas, dah harus nunggu setahun. Aurikazan atau harta karun. Semisal Ridwan malam ini, besok pagi nak ngeduk, nak nanam pohon pisang, kekeduklah harta karun. Tidak nak nunggu haul. Misalkan di dalam harta karun itu ada sekilo emas misalkan. Sekilo berarti berapa? 1000 gram itu dah wajib dizakati secara langsung, tidak harus nak nunggu setahun ya. Wa ayakuna nisoban, dan adanya emas dan perak itu sudah memenuhi nisabnya. Wa nisabuz zahabi, adapun nisabnya emas adalah isyruna misqalan, yaitu 20 misqal. Jadi zaman dahulu itu
masih pakai takaran miskol persatuan. 1 miskol itu kurang lebih 4,25 gram. Wal fiddah, sementara emas, perak itu mi'ata dirhamin, itu setara dengan 200 dirham. Jadi kalau di kilo kalau sekarang kan pakai gram, pakai kilo atau gram, itu kurang lebih setara dengan kalau emas itu 85 gram. Kalau perak itu sekitar 595 gram. 1 miskal itu kurang lebih 1 dirham itu kurang lebih 225 gram. Jadi kalau semisal kita punya emas, kita miliki selama setahun, tidak kurang, selama setahun itu masih 85 gram tulah, atau kita punya perak selama setahun itu jumlahnya tidak kurang dari 595 gram, maka wajib untuk kita zakati berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? 2,5%. Nah, nilai emas dan perak ini kan jauh. Kalau perak itu tadi berapa? 595 gram. Jadi kalau segram perak itu kurang lebih sekarang ini berapa? Kalau perak sekitar 20.000 ya. 20.000 dikali ke 500 kurang lebih 15 juta lebih lah. Kalau emas berapa emas? Emas berapa? Segram sekarang? Berapa segram? 1.700.000. Kali kali 85. Wal miskol, adapun ukuran miskol itu miqdaru qaflatin wa nisfin Yamaniyah. Kalau dalam ukuran satuan berat di negara Yaman itu sama dengan kira-kira 1 koplah setengah. Wat dirhamu, sementara dirham, 1 dirham itu miqdaru qaflatin wa nisfi usyri qaflatin Yamaniyah, itu kira-kira 1/20 koplah Yaman. Wa zakatuhuma rubu'ul usyur, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak itu 1/10-nya, jadi 1/40-nya illa fi zakat dikamiyati, kecuali selain daripada zakat yang akan diterangkan. Jadi 1/40-nya berarti 2,5%. Wala zakat fil huliyyi, dan tidak ada zakat di dalam perhiasan al-mubahi yang mubah. Jadi kalau semisal uang rumah punya perhiasan, ya itu dipakainya, tapi kira-kira wanita itu ada enggak pakai perhiasan itu 85 gram? Ada enggak? Ada enggak? Tidak kacik ya, tidak wajar ya kalau misalkan pakai emas 1 kilo misalkan di Batam itu tadi. Sesuku berapa sesuku? 6,7. Nah, misalkan gelangnya 10 suku, terus cincinnya tadi 10 suku, kalungnya 10 suku misalkan. Tidak mungkin ya. Kalau perhiasan itu kan tujuannya untuk memperindah, dan memperindah itu kan sewajarnya. Kalau sudah seukuran nisab itu namanya berlebihan. Jadi pada zakat perhiasan itu, pada perhiasan yang diperbolehkan itu tidak akatik zakatnya. Iza alimahu, jikalau dia mengetahuinya.
Iza alimahu malikuhu, jika pemiliknya itu mengetahuinya. Kalau seandainya dia lupa, ya wajib. Walam yaksib kanzahu, dan dia tidak bertujuan untuk menyimpannya. Kalau kita nih kan rata-rata perhiasan itu bukan dipakai tapi disimpan. Tapi kalau seandainya disimpan dan sudah mencapai satu nisab, dimiliki selama setahun, maka wajib zakat. Ya, kalau dia itu zakat, kalau dia itu berupa emas perhiasan. Watajibu, dan juga wajib fil makruhi, pada emas yang makruh dipakai. Contohnya misalkan si Rusman ini punya pagarnya tadi bolong karena terbuat dari besi, bolong kan? Bolong ini tadi karatan, terus ditampel dengan emas. Nah, itu namanya emas yang makruh, yang dipergunakan untuk menambal benda atau perkakas. Atau juga emas yang diharamkan, contohnya tadi seperti gelang kaki yang sampai 1 kilo misalnya, beratnya tadi, kadarnya sampai 1 kilo. Itu kan sudah di luar wajar. Nah, itu tetap wajib dizakati. Jadi pada intinya zakat emas itu kalau kita miliki selama setahun dan sampai pada ukuran nisab, yaitu kurang lebih 85 gram, dan kita miliki selama setahun tidak berkurang. Jangan kaget pas misalkan dimiliki mulai dari Muharram tahun 1446 Hijriah, masuk Muharram 1447 Hijriah yang sekarang ini, bentar lagi nak masuk Muharram 1447 Hijriah. Aku ini punya emas berapa tadi? 85 gram, kurang sebulan lagi dikurangi. Nah, itu namanya apa? Calak. Tidak boleh, Pak. Ya, pas masuk haul dikurangi, tidak boleh. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah haul kok berkurang, di bulan 6-nya misalkan berkurang, nah itu potong haul lagi. Intinya setahun penuh dimiliki 85 gram itu, setahun penuh dimiliki tanpa ada pengurangan. Berbeda dengan ijarah. Kalau harta perdagangan itu dihitung pas akhir tahun, bukan di awal, bukan di tengah. Jadi kalau emas itu sepenuhnya dimiliki selama setahun. Setahun itu tidak berkurang. Apalagi kalau tambah ya tambah pula. Lalu kemudian yang wajib dizakati apa? Wal muasyarat. Muasyarat kalau dalam fikih-fikih turos kadang bahasanya al-hubub was samar. Zakat berupa tanaman atau pertanian atau perkebunan. Al-muradu bil muasyarat, yang dimaksud dengan muasyarat di sini, muasyaratnya 1/10, yaitu seperti halnya ar-rutabu kurma, wal inabu anggur, minas simari, di antara buah-buahan. Nah, itulah yang wajib dizakati kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau dari buah-buahan itu contohnya rutab, kurma, dan anggur. Kalau berpikirnya secara logis itu kan, yang punya kebun sawit berhektar-hektar kok tidak wajib zakat. Kemudian hasilnya itu lebih besar lagi daripada yang punya lahan sawah tadi. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang wajib itu cuma kurma dan anggur. Berbeda dengan mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Hanafi, harta apapun bentuknya, jenisnya itu wajib dizakati kalau sudah sampai 1 nisab. Wal muqtatu
dan jenis biji-bijian atau buah-buahan yang sifatnya makanan pokok fi halatil ikhtiar, dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi paceklik. Dalam kondisi normal makanan pokok yang biasa kita makan apa? Dalam kondisi normal makanan pokok yang biasa kita makan apa? Nasi. Nah, itulah yang wajib untuk kita. Itu makanan pokok yang kita makan dalam kondisi normal, minal hububi, daripada biji-bijian seperti apa? Kalburri, burri apa burri kan? Gandum, syair, gandum sama maknanya. Wal zurrah, zurrahnya apa? Jagung, wal arusi dan beras. Nah, mana kalau kita punya kebun mentimun, punya kebun terong, punya kebun sawit, punya kebun apa lagi? Nah, itu juga wajib dizakati kalau sudah mencapai satu nisab, mengikuti mazhab Imam Hanafi. Dan makanan-makanan ini kan tidak semuanya apa? Makanan pokok. Kalau makanan pokok itu dalam istilah fikih disebut apa? Muqtad. Nah, ialah contohnya beras, jagung. Kalau yang sifatnya apa, lauk pauk, contohnya tidak buah-buahan, ikan segala macam, itu namanya fakihah. Kalau yang sifatnya untuk pengobatan, apa contohnya mengkudu, terus apa lidah buaya, tanam-tanaman yang sifatnya untuk obat-obatan, itu namanya tadawiyah. Nah, yang wajib dizakat ini kalau yang berupa makanan pokok. Nah, rutab dan inap, yaitu kurma dan anggur. Nah, proses kurma ini kan ada 4 tahap. Yang pertama, kalau posisinya masih hijau namanya apa? Kimri. Ya. Posisi yang kurma mulai kuning namanya tamar, namanya rutab. Nah, mulai kecoklatan itu namanya tamar. Nah, yang wajib dizakati kalau dia sudah sampai proses menjadi kurma. Inap juga itulah anggur. Wajib dizakati itu kalau sudah berubah menjadi apa? Zadud. Jadi apa? Anggur kering namanya kismis. Kalau dia sudah berubah menjadi kismis, nah, itu kalau memang prosesnya memang pajak berubah seperti itu. Kalau seandainya tidak berubah sampai tamar, tidak berubah menjadi kurma, ya tetap dalam kondisi dia. Kalau dia posisinya masih jadi anggur, itu kan masih mengandung banyu. Nah, itu juga kalau posisinya masih dalam kondisi rutab belum sampai tamar juga masih mengandung banyu. Otomatis beratnya kan beda. Maknanya al-naw asalis, bahwasanya macam yang ketiga minal amwali, daripada harta-harta allati tajibu, yang wajib fiha, di dalam harta tersebut zakat, adalah ar-rutabu, kurma, wal inabu, anggur, wal muqtatu, dan makanan-makanan pokok halatal ikhtiyari, dalam kondisi normal, minal hububi, dari jenis biji-bijian. Wa inna matajibu, adapun wajibnya fiha, di dalam zakat pertanian yang tadi, zakat perkebunan tadi, iza balagot nisoban, jika sudah mencapai satu nisab, tidak harus menunggu haul, ya, sudah mencapai satu nisab. Wahwa kailan, nisabnya kalau dalam segi takaran itu khamsatu ausak, itu apabila mencapai 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan, kalau seandainya beras itu setara dengan 534 gram.
Itu kalau dia sudah berupa beras, hasil panennya sudah mencapai 534 gram, 534 kilogram. Itu kalau sudah jadi beras. Tapi kalau masih dalam kondisi gabah, ya, masih terselimut dengan gabahnya, itu kurang lebih 653 kilogram. Nah, kira-kira mak mana wan? Bapak itu sampai tidak semua itu hasil panennya? Ya, tidak nyampe. Jadi tidak wajib zakat. Wal wasak, satu wasak itu sama dengan situna so'an, sama dengan 60 sok. Jadi takaran itu beda dengan timbangan. Wasok dan satu sok itu sama dengan arba'atu amdadin nabawiyatin, sama dengan 4 mud. Wawaznan, adapun kalau dihitung timbangan itu kurang lebih alpun wasitun mi'atin, 1106 rital Baghdadiyah. Jadi lemaklah langsung dijadikan kilogram ya. Jadi kalau sudah mencapai 534 kilogram hasil panennya, maka wajib zakat. Wa yu'tabaru, dan menjadi tolak ukur zalika bil kail fit tamari tamron. Jadi kalau di dalam kurma, kalau dia sudah menjadi tamar, memang sudah menjadi kurma. Bukan posisinya masih imri atau masih halal, tapi betul-betul sudah menjadi kurma. Auzabitan, atau sudah menjadi kismis kalau itu adalah anggur. In tatammara au tarattaba au tazabdaba, jikalau memang proses hasilnya itu tadi betul-betul bisa berubah menjadi kurma atau betul-betul bisa berubah menjadi kismis. Tapi kalau seandainya jenis kurmanya tadi, jenis anggurnya tadi tidak bisa sampai seperti itu prosesnya, memang sampai rutop ya wajib zakat berupa rutop au inaban, atau zakat berupa anggur. Wafil hububi, sementara pada biji-bijian, tanam-tanaman berupa biji-bijian itu musaffan minat tibni, yaitu dibersihkan dari kulitnya. Tibni ini sebenarnya bukan kulit, batang. Kalau kulit itu pasar. Jadi sudah bersih dari batang dan kulit. Batang itu berarti di sini yang maksudnya bukan gandum. Gandum tadi sudah bersih dari batangnya. Kalau padi tadi sudah bersih dari gabah. Ditimbang, ditakar, kalau sudah mencapai 654 kg, 524 kg, maka wajib zakat. Jadi kalau seandainya 1 ton, wajib ya kada? 1 kali panen 1 ton lebih misalnya. Wajib zakat. Wa illa ya apa? Wa zakatuma, dan zakatnya tanaman perkebunan yang disirami bighairi muqnatin, dengan tanpa biaya, kal musqabil matar, seperti disiram dengan air hujan tanpa mengeluarkan biaya, maka al-usru itu 10 atau 20% dari hasil panennya. Wa ma suqiya bil mu'na, adapun hasil tanaman atau perkebunan tadi yang disiram dengan menggunakan biaya, kal musqabis sawani, seperti halnya disirami dengan sawani. Sawani itu kalau zaman dingin tuh hewan yang berputar-putar, apa itu lembu atau apa, itu tujuannya untuk mendatangkan air ke irigasi, dari irigasi terus dimasukkan ke lahan. Nah, kalau dengan menggunakan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan itu hanya 1/20, ya, nisful usur. Nisful usur itu 1/20 atau 5% saja. Jadi kalau seandainya 1 ton, maka zakatnya berapa? Kalau diambil 10%, 100 kilo. Nah, kalau seandainya diambil 5%, berarti
50 kilo. Jadi setiap 1 ton 50 kilo zakatnya. Itu kalau dengan biaya. Otomatis kalau zaman sekarang ya pakai biaya galau, biaya pupuk, ya kan? Biaya untuk kalau misalkan musim kemarau kan, nyemprot, irigasi juga nak pakai apa? Diesel ya. Nah, zakatnya itu 5%. Wa amwalul tijarah. Nah, selain emas dan perak, zakat buah-buahan tadi, perkebunan tadi, juga amwalul tijarah, zakat perdagangan. Nah ini kalau menurut Imam Syafi'i, jadi tidak galau-galau harta itu bisa dizakati. Nah kalau semisal kita nih pecah penghasilan, zakat apa namanya? Profesi ya. Zakat profesi. Jadi itu milik mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya penghasilan kita itu mencapai satu nisab, boleh ditakjil, boleh langsung dibayar pas nyampe haul. Kalau ditakjil berarti apa? Ya bulan penuh potong. Biasanya kalau pegawai BUMN atau SN itu sudah ada potongan langsung ya. Sudah ada potongan langsung. Dan biasanya ada perjanjian dulu biasa antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Nah, itu zaman dahulu itu sudah ada namanya malul mustafid. Sejak zamannya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu sudah ada yang namanya malul mustafid. Jadi ada tunjangan akhir tahun namanya atiyah. Jadi sahabat Abu Bakar itu nanya kepada karyawannya, siapa yang kamu ada kewajiban zakat? Kalau ada, maka uang tunjangan tadi langsung dipotong sesuai dengan kadar nisab yang wajib ya zakati. Jadi zakat profesi juga ada. Nah zakat profesi itu gimana? Kalau sudah dipotong kalau sudah dipotong kalau misalkan gajinya berapa? Gajinya 10 juta sebulan. Kebutuhan biaya hidup berapa? 3 juta. Berarti masih 7 juta. Nah 7 juta tadi dikali ke setahun berapa? Dikali setahun berapa? 70. Nah berhubung emas naik berarti belum nyampe satu nisab. Berarti paling tidak sebulan gaji berapa itu? Itu kalau dikiaskan dengan nisab emas. Tapi kalau kiaskannya dengan nisab perak ya 15 juta aja kan. Nah, satu perak itu berapa? Satu gram perak itu kurang lebih sekitar 19.000 atau 20.000 lah. Kalau tadi jumlahnya berapa tadi? 595 gram. Nah, 595 gram dikali 20.000 berapa? Berapa? 20.000. Kalau semisal 1 gramnya 20.000 dikali ke 595. Apa? $12 juta. Nah, itu kalau dikiaskan dengan perak. Tapi kalau dikiaskan dengan emas, ya harus sesuai ya 85 gram. Tapi kalau kita kiaskan dengan perak, ya gaji 3 juta lah masuk ya. Intinya sudah dipotong dengan biaya kehidupan. Kalau sudah dipotong dengan biaya kehidupan, misalnya gaji 3 juta, kebutuhannya 2,5 juta, ya 500 berarti bersihnya. Nah syarat zakat perdagangan
taklidul, yang namanya tijarah adalah taklidul mal li ghairi ribhi, memutarbalikkan harta dengan tujuan mendapatkan untung. Kita muter ke barang itu tujuannya untuk, bukan untuk kegiatan sosial. Kalau tujuannya untuk kegiatan sosial, ya tidak wajib zakat. Ya, memutar barang ini tadi bukan dapat untung, memang dapat untung, tapi tujuannya untuk kegiatan sosial, ya tidak wajib zakat. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan untung, maka wajib zakat. An-naw'ul rabi', adapun macam yang keempat, minal amwali, daripada harta-harta allati tajibu, yang wajib fiha, di dalamnya zakat, amwal tijarah, itu harta perdagangan, innama tajibu fiha bisa sab'ati syurut, maka dia harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, kaunuha urudan, adanya harta dagangan itu adalah barang yang pacak diperdagangkan, berupa urut yang bisa diperjualbelikan. Intinya habis jual, habis beli, jual, habis jual, beli lagi, jualnya muter. Ya, barangnya itu barang yang bisa diperdagangkan. Mana kalau jual beli uang, atau jual beli uang? Jual beli uangnya apa namanya? Money changer, money changer. Itu dapat keuntungan enggak itu? Dapat keuntungan enggak itu? Dapat ya? Nah, kalau zaman dulu itu tidak perlu dapat untung itu. Kalau zaman sekarang mungkin dapat untung. Ya. Jadi sebagian ulama juga wajib ke zakat. Cuman kalau jual beli uang itu sulit untuk dapat menghindar dari yang namanya riba biasa. Terus wajib tijarah, niat tijarah memang niat berdagang, bukan niat sosial tadi. Kalau niatnya cuma untuk sosial tidak wajib zakat. Wa qaulun niat makrunatan bitamalluk, niat berdagang tadi bersamaan dengan kepemilikan barang. Au fi majlisil aqdi, atau di majelis akad, pas kita beli barang itu tuh. Jadi niatkan untuk dagang. Dalam arti apa? Berarti hitungan haulnya itu pas kita beli barang, ya, pas kita di majelis jual belinya, bukan pas saat potong pita. Hitung haulnya, ya, di saat kita mulai beli barang untuk diperdagangkan dan memang sudah menjadi kepemilikan kita. Wa kaunut tamalluki bi muawadatin, dan adanya kepemilikan itu dengan cara tukar menukar. Memang bisa ditukar. Uang bisa kembali dengan barang, barang bisa kembali dengan uang. Kabaiin, seperti halnya jual beli, wa ijaratin, atau halnya seperti halnya sewa menyewa. Aku nyewa ke ruko, bagi dari hasil sewa ruko ini tadi, ada aku beli ke barang misalnya. Wa mahril nahwa biha, atau mahar yang diniatkan untuk perdagangan. Ya, aku nikah dengan kau untuk satu toko yang nilainya 1 M. Kok diniatkannya dagang, diniatkannya perdagangan, maka dari situ langsung sudah terhitung mulai haul. Wala irsin, bukan harta warisan. Kalau harta warisan tidak wajib dizakati. Dan kau misalkan berdulur sama Kak John ini tadi mewarisi kau satu toko. Nah, jumlah toko ini tadi asetnya miliaran. Sementara tidak katik niat kau untuk dagang saja, nak dipakai dewek misalnya, tidak wajib. Atau semisal wahibah, pemberian, diberi cuma-cuma, itu juga tidak wajib zakat. Jadi syaratnya itu harus diputar. Harus memang ada niat untuk tidak digantung. Wa alla yanidda, dan barang yang diperdagangkan itu tidak diuangkan. Andit itu artinya mengubah barang menjadi uang. Ya.
Wala yanadda malut tijarah. Jadi harta dagangan itu tidak diuangkan bina kedihi dengan cara dia menguangkannya alazi yukawimu dinilai. Misalkan kayak tak wali jual rambut, memang rambut ini tadi kebetulan laku di pasaran misalnya. Di bulan ke-6, dari bulan pertama sampai bulan ke-6 rambut tadi dijual laku, habis gitu habis, tapi habisnya ini tadi tidak sampai satu nisab. Ketika diuangkan tidak sampai satu nih, tidak seukuran setara dengan nilai emas 85 gram. Kalau seandainya di tengah-tengah haul dia diuangkan, ya dijadikan uang. Naqisan an nisab, kurang dari satu nisab, maka 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian itu terhitung tidak haul. Jadi ngitungnya pas bulan berikutnya. Jadi bulan 1 sampai 6 itu tidak terhitung lagi, jadi balik awal lagi. Kalau seandainya kurang satu nisab hasil penjualan itu. Tapi kalau semisal melebihi daripada satu nisab, maka 6 tahun berikutnya tetap berlaku. 6 bulan berikutnya tetap berlaku. Pas sampai 1 tahun maka wajib zakat. Fa'inat kazalik. Jadi kalau seandainya diuangkan terus memang kurang dari satu nisab, inqita'a al-haul. Jadi haulnya terputus. Tapi kalau melebihi satu nisab, maka ya haulnya tetap nyambung. Wa ala yaksika an al-kunyah, tidak kate niat untuk disimpan. Beli barang tadi niatnya bukan untuk disimpan, tapi memang untuk dijual. Ain idkhar fi asna'il hauli, di tengah-tengah haul, di pertengahan haul tidak kate niat untuk menyimpan. Fa'in qasadaha, namun kalau seandainya dia bermaksud untuk menyimpan, in qata'a, maka terputuslah haulnya. Wala yaqta'uhu mujarradul istimal, dan tidak bisa memutus haul kalau semisal hanya tujuan dipergunakan untuk pribadi. Jual beli beras, tapi beras tadi memang untuk kebutuhan pribadi. Ya, bukan untuk disimpan, memang untuk kebutuhan pribadi, untuk makan. Tidak memutus haul. Min ghairi qasdin laha, jadi dengan tanpa ada tujuan untuk menyimpan. Wa budil hauli min waqtin milqi. Nah, syarat yang selanjutnya adalah lewatnya haul dari kepemilikan. Maksudnya sudah dimiliki selama 1 tahun. Aman nisabu, adapun nisab fala yushtaru illa fi akhir haul. Nisab itu nisabnya itu intinya di akhir tahun. Jadi kalau semisal di awal tahun kita modal dagang ini tadi 20 juta nih misalnya, 20 juta kan belum wajib zakat. Pas di tengah-tengah haul ternyata omset belum melambung. Jadi harta barang dagangan kita nih naik. Pas di ujung hampir akhir tahun merosot lagi, kurang dari nisab lagi. Pas di ujung Muharram tahun kemarin masuk Muharram sekarang, ternyata di akhir tahun pas tutup buku melebihi dari ukuran satu nisab, dalam arti lebih kalau di total setara dengan emas 85. Nah, maka wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu apa? Nilai barangnya. Beda dengan seperti halnya apa tadi? Hewan ternak, tanaman. Kalau tanaman, tanaman, hewan, terus emas dan perak, itu kan yang wajib zakat kan barangnya. Nah, tapi kalau harta dagangan itu nilai dari barang yang kita jual di akhir tahun. Kalau seandainya di total itu jumlahnya mencapai satu nisab, setara dengan 85 gram emas atau lebih, maka wajib zakat. Tapi kalau misalkan barangnya ini tadi tidak sampai
setara dengan 85 gram. Akan tetapi keuntungan yang didapat dari dagangan tadi sudah masuk ke di tabungan. Misalkan 50 juta hasil dari perdagangan itu. Ditabung, dapatlah 50 juta. Terus lagi ditambah barang, oh ternyata melebihi dari satu nih nisab, maka wajib zakat. Jadi intinya zakat dagangan itu setelah dipotong semua kebutuhan, sisanya yang dijadikan patokan untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan ada yang nitip ke barang, jumlah barang ini jumlahnya sampai mencapai 50 juta misalnya. Sementara kita membayarnya itu setelah barang itu laku. Jadi modal untuk barang yang tersisa itu ditotal galau-galau terus dipotong dengan hutang. Nah sisanya berapa? Kalau sisanya itu lebih dari satu nisab, lebih dari ukuran yang setara dengan 85 gram emas, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? Ya 2,5%. Wajibuha rubu' usyuri kifatu urudi tajarah wallahu a'lam bissawab.